solusi atau hanya ilusi? Selepas 2 dasawarsa setelah Soeharto lengser, pergerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia tak pernah pudar. Pergerakan kembali tampil sebagai simbol perlawanan kesewenang-wenangan elit politik di Indonesia. Rasa-rasanya, hal yang dialami saat ini seperti deja vu. Hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah merespon persoalan demonstrasi besar-besaran di akhir tahun 2019. Praktik demokrasi dinilai tidak terpenuhi, terutama pada aspek aspirasi dan partisipasi publik. Gerakan semangat reformasi yang digaungkan untuk menyelamatkan negeri, apakah hanya dijadikan sebuah retorika semata? Pemerintah mungkin lupa. Atau lupa. Mari kita ingatkan kembali. Ada beberapa isu besar yang membuat bangsa ini bergerak serentak meneriakan reformasi kepada Soeharto di masa Orde Baru. Di antaranya adalah Otoritarianisme, rezim Orde Baru, Pengekangan demokrasi yang terdiri dari kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul. Masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis moneter 1997. Hal tersebut merupakan landasan semangat juang reformasi yang selama ini kita dambakan. Namun, apakah semangat itu masih ada? Kilas balik pada demonstrasi besar-besaran di akhir tahun 2019. Mahasiswa berusaha menyentil pemerintah yang nampaknya tidak memihak rakyat. Melalui gerakan, mahasiswa menentang kebijakan pemerintah yang hendak mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah menjadi undang-undang. pernyataan sikap serta aksi ribuan mahasiswa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak diindahkan, namun dihadiahi oleh disahkannya RUU KUHP yang dimana beberapa pasalnya merupakan hal yang bertolak belakang dengan semangat juang reformasi. Alih-alih bertekad untuk menguatkan pemberantasan korupsi, namun realitanya, pemerintah melakukan pelemahan fungsi KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, yang dimana salah satunya adalah dengan pembentukan Dewan Pengawas. Kontroversi revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK memasuki babak baru. Polemik itu berkembang setelah Presiden Jokowi mengirim surat persetujuannya kepada DPR. Presiden juga mengutus Menkumham Yasona Lauli dan Menpan RB Syafruddin mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut di DPR. Poin-poin yang menjadi kontroversi dalam revisi Undang-Undang KPK ternyata disetujui Presiden Jokowi. Di antaranya terkait keberadaan Dewan Pengawas serta kewenangan KPK menghentikan penyidikan atau SP3. Sementara hal yang tidak disetujui Jokowi, diantaranya terkait penyadapan harus izin ke pengadilan, serta koordinasi KPK dengan kejaksaan dalam hal penuntutan. Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu, karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Tak sampai di situ, rakyat kembali dilukai dengan dibentuknya RUU Omnibus Law pada awal tahun 2020. Belum lama bekerja, wakil rakyat sudah membuat rakyat hilang rasa percaya. RUU Omnibus Law yang katanya bertujuan untuk menyederhanakan aturan-aturan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun terlihat seperti membentengi para penguasa. Bahwasannya buruh sudah sangat tersiksa, buruh sangat menderita. Dengan kebijakan Omnibus Law berarti pemerintah memiskinkan buruh dan menambah kuburan massal bagi kami karena ancaman PHK pasti sangat banyak terjadi di khususnya Sumatera Utara. Untuk itu kami meminta kepada DPR RI sebagai wakil rakyat agar membatalkan keinginan pemerintah. Berpihaklah kepada buruh, bahwasannya di zaman pemerintahan Jokowi hari ini kebijakan selama dari periode dia pertama selalu memberikan kebijakan kelonggaran kepada pengusaha, justru mengebiri hak-hak buruh di Indonesia. Dapat dilihat dari salah satu batang tubuh UU Minerba ini, terkait OPR jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter, melalui perubahan UU itu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Menarik bukan?
Nah, yang sangat menjadi concern dari para kreditor ini adalah sebenarnya terkait dengan perizinan. Gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa mendapatkan kepastian dari izin usaha mereka, nah ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan, karena itu kenapa RUU Minerba ini datang dengan sangat buru-buru gitu ya, dan tiba-tiba disahkan pada saat masa krisis seperti ini. Sebenarnya itu kegentingannya tuh ada di sisi korporasi. Ini bukan kegentingan, ini bukan untuk menjawab permasalahan di mana harusnya undang-undang itu memiliki keberpihakan yang sebenarnya cukup equal dan lebih ada di posisi membela rakyat. Meskipun ribuan penolakan telah dilontarkan, nampaknya pada tanggal 12 Mei tahun 2020 DPR telah mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Pertanyaan terbesar saat ini, ada apa dengan reformasi? Demokrasi seperti apa yang diinginkan wakil rakyat kami? Dan rakyat mana yang ingin dibela? Nama Firly selama ini banyak dikritik pegiat anti korupsi serta internal KPK. Firly disebut melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Terburu-buru pasti akan ada rapat paripurna digelar Kamis sore membahas nasib beberapa undang-undang yang sempat Keadilan semakin pudar Ketika hukum hanya patuh pada yang bayar. Bayar.